Selamat pagi, anak-anak terkasih. Salam sehat buat kita seluruhnya. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Janes Sihotang, di video pembelajaran agama Katolik kelas 5 SD. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Roh Kudus menguatkan hati para rasul, atau peristiwa turunnya Roh Kudus atas diri para rasul. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kamu nantinya mampu menjelaskan peristiwa turunnya Roh Kudus atas diri para rasul. Dan yang kedua, kamu mampu menjelaskan pengertian dari Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, pada pertemuan yang lalu kamu telah mempelajari mengenai pengertian Roh Kudus. Roh Kudus merupakan pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal Maha Kudus, yakni Allah, Yesus, dan Roh itu sendiri. Roh Kudus berperan sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman setia kita bagi orang yang percaya. Nah, hari ini mari kita simak bersama kisah turunnya Roh Kudus atas diri para rasul. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Bagaimana anak-anak terkasih? Apakah kita sudah memahami bagaimana kisah turunnya Roh Kudus atas diri para rasul? Iya, semoga melalui tayangan tadi kita semakin menjadi anak-anak yang beriman, yang selalu disertai oleh Roh Kudus, sama seperti para rasul yang telah disertai oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, anak-anak yang terkasih,
masih ingatkah kamu nama-nama ke-12 murid Yesus atau nama-nama para rasul? Mari kita sebut bersama. Yang pertama, Simon Petrus. Kedua, Andreas. Ketiga, Yakobus. Keempat, Yohanes. Kelima, Filipus. Keenam, Thomas. Ketujuh, Yakobus anak Alfeus. Kedelapan, Tadeus. Kesembilan, Simon orang Zilot. 10, Matius. 11, Bartolomeus. Dan yang terakhir, ke-12, Yudas Iskariot. Jadi jumlah murid Yesus ada 12. Tetapi di dalam perjalanannya, tahukah kamu siapa yang berkhianat terhadap Yesus? Dialah Yudas Iskariot yang akhirnya diganti oleh siapa? Adakah yang tahu? Iya, dia diganti oleh Matias. Anak-anak yang terkasih, peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul disebut juga dengan Pentakosta. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang berarti hari ke-50. Dinamakan hari ke-50 karena peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Tepat hari ke-40, lalu Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian, maka terjadilah proses turunnya Roh Kudus kepada para murid dalam rupa lidah-lidah api. Peristiwa ini dimuat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 33. Nah, anak-anak yang terkasih, jadi bisa kita simpulkan pengertian dari Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas diri para rasul dalam rupa lidah-lidah api menyala pada hari ke-50 setelah kenaikan Yesus ke surga. Nah, peristiwa pencurahan Roh Kudus menjadi cikal bakal terbentuknya gereja perdana. Gereja yang dimaksud di sini adalah umat beriman. Berkat Roh Kudus, para rasul semakin berani untuk mewartakan firman Yesus kepada seluruh umat manusia sampai ke ujung bumi. Nah, turunnya Roh Kudus atas murid-murid mengakibatkan para rasul mampu berkata-kata dalam berbagai bahasa yang mempersaksikan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang besar yang dilakukan oleh Allah. Ini terdapat dalam Kisah 2 ayat 11. Atas peristiwa itu juga, maka banyak orang yang mendengarkan kabar baik, sehingga banyak dari mereka yang mendengarkan perkataan para rasul memberi diri untuk dibaptis, sehingga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini terdapat dalam Kisah 2 ayat 41. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita lihat apa yang menjadi kebiasaan atau ciri-ciri dari jemaat perdana. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul di dalam persekutuan. Yang kedua, mereka sehati sejiwa berkumpul untuk beribadah dan berdoa bersama. Dan yang ketiga, saling berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ciri-ciri ini apakah masih kita terapkan dalam kehidupan kita di zaman modern ini, di abad ke-21 ini? Iya, masih kita terapkan. Kebiasaan-kebiasaan jemaat perdana pada zaman para rasul masih kita lakukan pada zaman ini. Dan itu tentunya masih kamu rasakan kan? Kita masih bisa beribadah bersama, walaupun pada masa pandemi ini kita masih ibadah dalam suasana online. Baik anak-anak yang terkasih, gereja selanjutnya adalah kita semua, orang yang telah dibaptis dan dipersatukan oleh Roh Kudus, serta berani menjadi saksinya dalam mewartakan kabar baik tentang Yesus. Sebagai anak didik yang telah dibaptis dan dibimbing oleh Roh Kudus, kiranya kita mengikuti teladan para rasul yang senantiasa melakukan tindakan terpuji bagi banyak orang.
terpuji yang bisa kamu lakukan sebagai anak didik ialah memperbaharui diri untuk selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan nasihat dan perintah dari orang tua maupun guru, seperti rajin mengikuti pembelajaran online, mengerjakan dan mengirim tugas tepat pada waktunya, dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak yang terkasih, Roh Kudus juga senantiasa menjiwai setiap anggota gereja, sehingga kita memiliki semangat untuk berperan aktif dalam kehidupan beriman, seperti saling memperhatikan, saling berbagi, saling menguatkan, dan lain sebagainya. Yang terpenting semuanya berkenan di hadapan Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, semoga pembelajaran hari ini bermakna bagi kita seluruhnya. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah kita, dan mari mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi sehingga tubuh kita sehat dan kita terhindar dari yang namanya virus corona. Mari kita tentang virus corona. Oke, salam sehat dari saya Bapak Janes Yotang. Shalom.